sejarah ataupun cerita masa lampaunya tentang satanis yang ada di Indonesia atau di Nusantara itu seperti apa, Mas? Jadi mereka tuh udah datang dari berbarengan dengan Belanda masuk. Iya, berarti di era kolonial ya? Iya, udah dari situ. Kolonial, Cuman kan dulu belum bernama COS. Masih pakai beberapa nama termasuk yang membuat ada istilah loji. Iya. Nah, di saat mereka masuk ke Indonesia itu, setahu Mongol nih ya, di cerita ini itu adalah ada perjanjian tertulis bahwa mereka akan ada di sini menguasai bagian religion, tidak masuk ke ranah politik maupun ekonomi. Mereka hanya mencari bagian dari agama dari daerah yang mereka tempati. Tetapi setelah masuk 80-an, masuklah satu komunitas namanya COG, Children of God. Nah, masuk Indonesia 82 sampai 89 dinyatakan sebagai sekte sesat. Pimpinannya itu dideportasi oleh Pak Presiden Soeharto. Selama kita penelusuran, ini kita kalau lihat tentang era kolonial Belanda ya, tentang pabrik gula, Mas. Pabrik gula ini memang menyimpan banyak sekali simbol-simbol yang berkaitan dengan satanis ini. Dan kita masih ingat di salah satu pabrik gula di Cirebon waktu itu. Ada satu tempat yang di situ memang terlihat satu gambaran, Mas, tentang peristiwa masa lampau. Ritual dengan menggunakan lilin, kemudian di situ ada seperti lubang. Di lubang itu banyak orang-orang pribumi waktu itu yang dipaksa untuk masuk, didorong. Dan hal ini juga relate dengan cerita-cerita pembangunan besar, entah ini jembatan, gedung, terowongan ataupun apa, itu menggunakan penumbalan, Mas. Iya. Tentang pemasangan tumbal manusia, Mas, di era kolonial Belanda. Pendapat Mas Mongol tafsirnya seperti apa tentang tumbal-tumbal proyek era kolonial ataupun bahkan yang sampai sekarang? Itu kan semua balik lagi, Mas, ke kisah konon kabarnya. Di satanik nggak berlaku tersebut. Di satanik itu berlaku penumbalan hanya untuk mereka yang menjadi pengkhianat. Mungkin intimidasi roh yang paling menakutkan sebenarnya. Kalau intimidasi manusia, ketemu jalan gua gampar, dia gampar. Tetapi kalau intimidasi roh adalah intimidasi yang paling menakutkan. Nah, jadi kita kayak tidur, nanti kayak ketindihan atau apa, orang-orang bilang, itu kan mungkin karena faktor capek. Tapi buat kami anak-anak satanik itu bukan capek. Itu adalah momen di saat kita harus waspada.